mau katakan di sini sebagai muqaddimah dalam taklim kita ini, kita tentu saja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena entah hari ini sudah masuk atau baru besok ya. Namun intinya kita sudah menyelesaikan 1 tahun lagi ya. Kita sudah ditinggalkan oleh 1 tahun lagi atau sebentar lagi ya, kita akan ditinggalkan 1 tahun dan kita menuju tahun berikutnya. Di satu sisi kita perlu banyak bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui ya tahun baru ini, yang mana bagi kita seorang mukmin pesan terpenting ketika kita memasuki 1 tahun berikutnya atau tahun yang baru, bahkan bulan yang baru, bahkan Jumat yang baru, bahkan hari yang baru dalam kehidupan kita. Makna yang terpenting bagi kita adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena bagi seorang mukmin, hari adalah ibadah, waktu adalah ibadah. Maka pergantian 1 tahun, seorang mukmin memahaminya, memaknainya adalah kesempatan Allah masih berikan kepada kita untuk memanfaatkan amanah waktu untuk beribadah kepadanya. Ya. Mungkin bagi sebagian manusia, tahun baru adalah tahun untuk mewujudkan sekian banyak impian-impiannya, sekian banyak obsesi dan cita-citanya. Dan berapa banyak di antara mereka yang mereka maksudkan dari impian, cita-cita, dan obsesi adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun seorang mukmin yang benar, yang tahu hakikat penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu eksistensinya dalam keberadaan sebagai seorang hamba di muka bumi ini, maka dia memahami bahwa tahun yang datang dan waktu yang datang kepadanya adalah nikmat yang sekaligus di sana ada amanah untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka mari kita semuanya mencanangkan, mengagendakan, memprogramkan. Setiap kita punya program-program apa yang akan kita lakukan di 1 tahun berikutnya ini. Dan apa target-target kita? Harus kita pasang target yang sebaik-baiknya. Karena bagi kita ketika 1 tahun pergi dan datang tahun berikutnya, artinya jatah umur kita di sisi Allah semakin berkurang. Maka kita harus memanfaatkan jatah yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Maka canangkanlah, programkan, dan tuliskan target-target kita. Baik target yang sifatnya ibadah-ibadah individual untuk kemaslahatan dan perbaikan kualitas diri kita, maupun untuk keluarga kita, dan apa yang kita akan kontribusikan untuk umat ini. Karena kita adalah bagian dari umat yang besar ini. Kita bagian dari perjuangan umat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah bagian dari pejuang-pejuang agama Allah. Maka targetkan juga, canangkan juga program dan amalan yang bisa kita kontribusikan, kita bisa sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala di 1 tahun ke depan. Mungkin kita akan selesaikan 1 tahun ke depan, dan boleh jadi tidak bisa kita selesaikan 1 tahun ke depan. Namun ketika kita sudah canangkan programnya dan buat rancangan kerjanya, maka itu adalah niatan yang baik, azam yang sangat baik, yang ketika kita sudah meniti jalan untuk mewujudkannya, maka insyaAllah pahala sudah Allah akan siapkan bagi kita-kita. Dan hazari waliyadzubillah,
Jangan sampai ada di antara kita sudah mencanangkan program-program buruk, niatan-niatan jelek untuk hari-hari yang tersisa ke depan, untuk masa-masa ke depan. Jangan sampai ada niatan-niatan buruk yang membuat kita termasuk orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu ingat ya bahwa masa-masa yang akan datang ya bagi seorang mukmin seharusnya dia semakin baik. Dia seharusnya semakin memperbaiki kualitas dirinya. Namun di sisi yang lain dia juga harus fahami bahwa sunnatullah terhadap perjalanan waktu adalah tahun-tahun yang berikutnya tantangannya lebih berat. Nabi kita SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Tidak ada satu tahun kecuali tahun yang datang setelahnya lebih buruk, lebih jelek daripada tahun sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangan makin berat dan kewajiban kita untuk menjadi lebih baik. Maka tentu kita perlu memasang target yang sebaik-baiknya dan menguatkan kualitas kita, memperbaiki kualitas kita, meningkatkan kualitas diri kita agar tantangan-tantangan yang berat ke depan bisa kita kendalikan, bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan pahala yang sempurna dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.